Qala fa'lam lan mengertiyo sapa sira wa tahaqqaq lan dadi nyata wa anal mutakhallifan sholatil jum'ati bidzalika al-wa'id ahaqqu wa tashdidu alaihi fi tarkiha a'dhur wa dzalika li annaha fardhu 'ainin bil ijma'. Menurut keterangan di atas ini diaturaken seorang-orangnya orang bisa melu sholat jamaah setiap waktu niku pilihan. Nek ora jamaah sholat subuh ya jamaah sholat isya. Karena kalau sholat jamaah subuh kaan koma jamaah lain kaya dene sholat semuanya subuh. Nek sholat jamaah isya kaya sholat separuh wengi. Kan lumayan uli ganjarannya separuh wengi atau ganjaran semalam suntuk. Ning kiye bukan untuk pilihan. Ini adalah alternatif jika seandainya selalu setiap hari itu tidak bisa karena aktivitas yang terlalu sibuk, aktivitas yang memang luar biasa, maka pilihlah sholat seorang-orang yang sholat jamaah isya atau sholat jamaah subuh. Ini mulanya dadi nyoko, dur dadi jelas. Apa sing dadi jelas? Wong sing ngeri saking sholat Jumat karena adanya ancaman hal tersebut sangat lebih berhak untuk menerima piweling, piweling. Hati-hati nek ngasih ninggal sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Jur 3 kali berturut-turut, jur 3 dina berturut-turut, jur 3 sholat jamaah subuh berturut-turut, jur terus begitu berturut-turut sampai sholat jamaahnya. Karena apa Rasulullah paling seneng nek ono kebaikan berjamaah, kebaikan berjamaah. Paling seneng Rasulullah. Paling seneng bukti nyatane. Awal-awal kanjeng Nabi dakwah wonten Mekah itu diundang tangga-tangga sejarah-sejarah diundang pun sami dahar. Setelah dahar kanjeng Nabi nembe dakwah. Dahar kanjeng Nabi pun sami dahar terus dakwah. Jamaah senang sekali jamaah. Karena al-jamaah itu rahmatun wal furqatu adzabun kata Rasulullah. Jamaah itu mendatangkan kasih sayang, rahmat. Sedangkan perpisahan itu menghasilkan azab atau siksa. Entah itu perpisahan apa saja. Dengan biasa ngaji orang ngaji rasanya tersiksa atau tidak. Dengan biasa kumpul wong pirang-pirang tanpa kumpul tersisa atau tidak artinya. Dengan biasa kumpul-kumpul wong akeh seneng terus terpisah tersiksa atau tidak. Itu bukti nyata bahwa perpisahan itu artinya perenco menyendiri itu adalah tersiksa. Bagaimana bisa tidak tersiksa? Tersiksa itu bagaimana? Meskipun kamu sendiri, kamu tetap ramai. Meskipun kamu dalam keadaan ramai, kamu tetap seperti sendiri. Kalau sudah seperti itu, jangan tidak tersiksa. Karena sudah berhakikat merdeka. Bagaimana bisa? Ya harus belajar. Karena urusan di zaman akhir memang harus seperti itu. Boten saged jenengan kepengin dadi wong hebat, tetapi tanggungannya jenengan tesih kathah. Jenengan melarikan tanggungan jenengan, meninggalkan jenengan malah kepengin dadi wong hebat, keliru. Tidak benar. Jenengan juga akeh, utangnya akeh. Nah, terus panjenengan ngaji urusan kolwat menyendiri. Dan jenengan malah menyendiri, utangnya jadi kan jenengan dosa malah. Orang benar malah. Harusnya bagaimana? Menyendirilah di tengah keramaian. Bagaimana caranya? Harus belajar. Terus saja ngaji dulu.
Nanti jenengan akan tahu, suatu saat tahu. Suatu saat tahu. Ini saja jenengan sudah merasakan dan sebenarnya cuman nggak begitu masuk ke dalam. Apa? Kadang-kadang rasa itu butuh. Rasa itu butuh dirasa-rasa itu. Rasa-rasane. Greges. Wong ninggal sholat Jumat berturut-turut 3 kali, niku mendapatkan ancaman yang sangat besar. Wadzalika li'anna fardhu 'ainin bil ijma', secara ijma' sholat Jumat itu adalah fardhu 'ain. Secara ijma' itu ulama semuanya sepakat. Beda nek sholat jamaah biasa. Mohon maaf, ini jangan dipakai dulu tapi ya. Ini pakai dengan seneng banget masalah. Nek madhab liyane Syafi'i, sholat jamaah itu fardhu 'ain. Tapi nek madhab Syafi'i, sholat jamaah fardhu kifayah. Tetapi dulu saya pernah mengatakan, coba tinggalkan dulu madhabnya, kembali lagi ke apa yang disampaikan Rasulullah bahwa sholat jamaah itu sangat disukai oleh Rasulullah. Munculnya di fardhu kifayahkan itu orang kok memberikan alternatif orang-orang sing bebah jamaah terus diwai peluang bukan. Bukan begitu. Kok muncul begitu? Ternyata di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, banyak sekali rukhsah atau keringanan seandainya dalam satu masyarakat ono wong sing pegawai ngurus santri tok, ono wong sing pegawai ngurusi ekonomi, tapi ekonominya bukan untuk pribadi sendiri. Perbedaannya situ sebenarnya. Nek sing ngurusine ekonomi pribadi tok orang mikir liyane, belas orang mikir sedekah, belas orang mikir zakat. Nek wong kaya kowe wajib fardhu 'ain salate. Tapi nek ana pikiran aku ngumpulaken harta, aku kok diparingi akeh manajemen dunia memang yang di dalam diri saya banyak orang-orang yang harus ditanggung, mungkin anak, karyawan, bojo, semuanya, mertua atau orang tua. Berarti dia masuk kategori fardhu kifayah. Tapi nek sing pegawene ngurusi santri, maca buku, mulang iku fardhu 'ain. Artinya di antara kebanyakan orang-orang di mazhab Syafi'i, nek wis ana sing jamaah niku, yang tidak jamaah gugur dosane. Maka ada kesinambungan, anak kesinergisan. Awas, harus perlu dia. Ini ilmu itu muter, orang kok dewek-dewek enggak. Munculnya kok bisa dikifayahkan, iki mergo sing sugih iki arep aweh karo sing ora duwe. Sapa sing ora duwe ya iki sing pegaweane ngurusi santri tok. Iki butuh kucuran. Lah nek wis ngurusi santri tok, duwe bojo, bojone blundung, duwe anak, anaknya arep sing ngempani sapa? Meskipun dalam titik koma bahwa orang seperti itu pasti sudah rizkinya dijamin oleh Allah, tapi orang yang di samping mereka itu tidak boleh menutup mata. Paham ya? Itu maksud di fardhu kifayahkan dalam mazhab kita Syafi'i. Orang kok terus nguber blas. Yang wis ditanggung dosane. Kifayah. Hati-hati dalam memahami hukum itu harus. Mazhab Maliki fardhu 'ain. Pun artinya ojo kok blas sholat jamaah. Ojo blas. Berarti sing seneng. Yang seneng itu dhuwur yo dhuwur. Wong adan ora krungu suara. Adan sing seneng. Wong akbar buka setan. Bubar. Apa ya? Lu balik kerja ini situ. Nggih. Tekan pembiren kok krungu suara. Bon.
Lanjut. Waqad qala alaihi salam man taraka thalatha jum'ain min ghairi udrin toba ala qalbihi. Ya. Sapa ninggal sholat Jumat 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut tanpa adanya alasan uzur yang jelas. Maka hatinya dicap atos nang Gusti Allah. Sing kecap atos Gusti Allah ora bae-bae. Enjenan dikober-kober. Dikober-kober. Nah, berarti iki kan tingkatan rendah banget. Dikober-kober berarti tingkatan paling rendah. Wong salat kursi khusuk malah dikober-kober. Berarti kepriwe? Nah, coba menikah. Ayo menikah. Ojo kowe bae yang salat dikober-kober nang. Rikuk sampur. Ayo mulai di napa? Mulai ditata. Wasuila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'an rajulin yaqumul lail wa yasumun nahar walakinnahu la yahdurul jum'ah wal jam'ah faqala huwa finnar. Pernah ditanya sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku naminipun Abdullah bin Abbas, putra pamane Kanjeng Nabi. Alime sahabat Ibnu Abbas iku kecilik wis diperesaken kringete Kanjeng Nabi diunjukaken karo Ibnu Abbas. Ibune iku dadi khodame Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi rampung tindak pundi-pundi, urung dirampung, urung dicuci niku dipersis jubahe Kanjeng Nabi diperes wadah iki unjukane napa? Kringete Kanjeng Nabi ditunjukkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Alim lah. Alim orang kira-kira bisa. Riwayat hadis itu ribuan hadis. Dan jangan ojo melu-melu. Terus mulai marting ya. Pernah ditanya sahabat Ibnu Abbas, ya sahabat Ibnu Abbas, iya pernah ditanya. Ono wong awane poso mengine qiyamul tapi ora tau makan Jumatan, ora tau perlu jamaah. Ada sahabat Abbas nang ora apa. Tapi nek ana wong kaya kowe kok jenengan ditakoni aja kaya Ibnu Abbas. Jenengan ora ngerti karepe. Jenengan ora ngerti karepe. Meskipun sebenarnya begitu tapi jenengan ora ngerti karepe. Lah nek ana wong karena apa metode ini boleh digunakan jika dalam proses apa? Berdakwah. Lah jangan dakwah orang kurang biasa ngerokok. Neraka yo bahaya. Kecuali dalam proses sebenarnya dakwah. Mengembangkan agama, melebarkan sayap Islam, enggak apa-apa. Tapi nek jenengan urusan opa mobil neraka lho yo. Neraka kabeh. Nggih, aja hukum muni neraka. Sebab neraka kuwi dhewe Gusti Allah. Walaysa yas'u mu'minan ayatrukal jum'ah min ghairi mudrin wa huwa yasma'u qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ora mlebu kelompoke wong mukmin ninggal Jumatan padahal dia mendengarkan undang-undangnya sholat Jumat. Saya ulangi. Orang kelebu wong mukmin padahal dia mendengar undang-undangnya sholat Jumat. Apabila orang itu tidak Iya, orang makan Jumatan loh, jelas orang makan Jumatan. Krungu ana undang-undang Jumatan orang mangkat Jumatan, kuwi ora kelebu pasukane wong mukmin. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Dawuh Gusti Allah undang-undang ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kejadiannya begini. Suatu ketika Kanjeng Nabi ku lagi khutbah. Kanjeng Nabi salat khutbah. Iki turune ayat niki, nuzul ayatnya ngoten. Kanjeng Nabi lagi khutbah. Zamane Kanjeng Nabi niku nek ana rombongan dagang iku umumnya mesti merubut. Gak apa-apa cara sendiri. Gak apa-apa. Ya, suatu ketika Kanjeng Nabi lagi khutbah,
kurung wonten ontan-ontan ada rombongan dagang wong nang jero masjid metu kabeh bring marani ontan-ontan marani rombongan dagang. Akhire Kanjeng Nabi dituruni ayat niki. Ya ayyuhalladzina amanu, hei wong-wong sing padha iman, nek agi diundang kon salat Jumat, fadarul bai, tinggalkanlah jual beli. Ini hukum umum. Sing setara jual beli apa nutuki sen. Sing setara jual beli ngoduhi pasar. Mana nih setara jual beli nggak rusak? Sekolah itu setara jual beli. Orang kok sing jual beli tok dikiaskan seluruh pekerjaan sing menjadikan dia tidak kober Jumatan kudu di lereni. Nah, bodok wedang termasuk. Tapi nek adi nulungi wong beda. Kudu ditinggal Jumatane. Jenengan jadi tim SAR. Busar Wono, Busar Tini. Jadi tim SAR kebakaran. Jenengan harus berangkat, tinggalkan Jumatan, jenengan harus berangkat menolong orang wong ketilem. Kene komat Jumatan jenengan wong ketilem, ojo mburu Jumatan. Jenengan dosa dulu kudu melu ketilem dan nulungi wong. Semampu-mampune jenengan. Karena berbeda nek nembe jual beli, nganu seko, nutuki seng, ngono bahkan pas masa wongane Nyetel setir. Harus lereng. Kudu lereng. Fadarul bai. Dalikum khairul lakum. Itu lebih baik, itu yang terbaik buat kalian. Khairul lakum in kuntum ta'lamun, nek pancen kowe kabeh mikir. Nek pancen kowe ngerti mikir. Orang mikir ya. Lihat tapi Ya, in kuntum namun jika kalian tahu semua itu harus ditinggalkan. Nek ana undang-undang kaya kowe sih basa nduk ora kelebu pasukane wong mukmin. Padahal nek ora duwe iman sithik, iman sing dianggep nang Gusti Allah sithik ora duwe iman ora bakal mlebu swargane Gusti Allah. Yo saja. Iya, amal sembilan. Es final pokoknya wis. Oke ini. Ancaman. apa sekop lorong merinya belum apa-apa. Summa innaka taro aqwam man yad'una al-islam wal iman wa yasma'una kalam Allah wa kalam rasulih yatakhallafuna al-jum'ah bi ghairi udrin aw bi udrin fasidin la yasihu kaunuhu mudran inda Allah inda rasulih tasqudu bil faraid al-lazimah wa qad asrafna anal mudra al-murakhisu fi tarikil jum'ah wa alladhi la yumkinu al-hudur ma'hu wa in amkana fa bi masyaqqatin syadidatin la yuzhiru ihtimalaha wa yata'adzaru fil 'adah wa hadha fil jum'ah awla wa awla fala yatakhallafu an li ghairi udhrin sahihin illa munafiqun murtabun qad akhta al-haq wa shawab wa kharaja min qalbi anwar ta'dim lilail adim. Masyaallah. Nek jenengan melihat sebuah kaum ngajak maring agama Islam, dakwah, nggih. Ngajak maring agama Islam, ngajak maring keimanan, dan mereka mendengarkan kalam Allah dan kalamnya Rasulullah, tetapi mereka tidak menghadiri Jumatan tanpa adanya uzur yang jelas, uzur yang tidak dianggap rusak dalam hukum syariat, maka keadaannya tidak dianggap sah. Keadaan dakwahnya tidak dianggap sah. Senajan nabi tukang dakwah, ngajak wong mari agama Islam, ngajak wong kon padha yakin karo Gusti Allah, ning dheweke orang menghadiri jamaah, orang menghadiri Jumatan, keadaannya tidak dianggap sah. Nguzur sing bisa menggugurkan kefarduan. Contoh nguzur sing menggugurkan kefarduan dengan udan di banget. Udan wis mupat mabit udane. Angin. Terus banjir, pemane. Jenengan priya. Iku nguzur syariat. Nguzur sing bisa menggugurkan
kewajiban, artinya orang-orang dosa. Nek ngasih mencari alasan yang bukan alasan yang dibenarkan oleh agama, oleh syariat, mongko alasan mau hanya ada pada orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik murtabun, malah dianggap murtab. Murtab itu roti bun, roti pun tegese wong sing memiliki keraguan di dalam agama. Wong orang duwe keyakinan berarti duwe keraguan. Maka untuk menyelamatkan hal ini, jenengan pamane kok orang makan jamaah ke kudu duwe latihan duwe rasa nopo? Betul. Kudu latihan duwe rasa betul. Ojo malah ora jamaah rasane malah penak pisan nggih. Ki penak banget yo ora Kifayah. Kudu dilatih. Kok nek latihan niku dididik awake piyambak, dididik lama-lama kan iya nggih esuk-esuk kan nyong urung apa-apa. Menemat. Sama. Atau nyong awan-awan nggih kena syukur aja lah awan-awan nyong pernah. Member. Niku kudu dilatih. Dan itu harus pribadi. Harus sendiri, harus bergerak sendiri. Dan yang disamper, ya jangan bergerak apa ora, yang bergerak ya disamper kan minangkane menungsa. Jangan bergeraklah sendiri. Artinya bergerak, hatinya bergerak, itu kepengen. Kalau sampai ini dilalaikan, urusan hal yang seperti ini dilalaikan, ancamannya sangat berbahaya, Pak. Nang Gusti Allah dicopotkan atine anwar ta'zim. Cahaya yang muncul dari seorang kalbu seorang mukmin untuk mengagungkan Allah dicabut. Nek hari ini digampangkan, urusan jamaah itu digampangkan, nang Gusti Allah dicabut. Cahaya yang muncul dari kalbu seorang mukmin, cahaya yang terbentuk dari mengagungkan Allah itu dicabut. Jadi harus urusan ini kudu hati-hati, kudu digawe gampang, kudu hati-hati. Wali hukuki rububiyatihi, bahkan Allah yang berhak menjadi Tuhannya, sifat itu diangkat. Ini lebih bahaya mana? Ono nang dunia niki onten rububiyah, onten ilahiyah, Pak. Allah niku maha rububiyah, ya maha ilahiyah. Artinya rububiyah, Allah itu Tuhan semesta alam. Wong kafir, wong mukmin, wong munafik duwe pangeran dari Gusti Allah. Duwe pangeran Gusti Allah, kabeh duwe pangeran Gusti Allah. Artinya mbuh wong kafir, mbuh wong mukmin, mbuh wong munafik kabeh ditanggung nang Gusti Allah. Mbuh kuwi rezekine, mbuh kuwi matine, mbuh kuwi jodone, mbuh kuwi apik. Eleke kabeh ditanggung nang Gusti. Wis ndak cocokan iri. Cina, sugi olah sholat. Sugi kan. Bekai kata bawa sirine namu dubin. Jangan di sini. Saya ulangi, jangan paham. Ya ojo keliru, tak ulangi. Wong mukmin, wong munafik, wong kafir duwe pangeran diarani Gusti Allah. Berarti Gusti Allah niku berhak menjadi pangerane kabeh niki. Artinya nek ana wong kafir sugih ya pancen disugihaken nang Gusti Allah. Nek ana wong munafik ora kanthi ati-atine memang digawe nang Gusti Allah. Nek ana wong mukmin wis jedhot salat ngasih bathuke mlotas ning ngasih mlarat wae sing gawe mlarat Gusti Allah. Aja cokan cilik ati. Sebab Robnya itu satu, Gusti Allah. Was rububiyah. Tapi nek urusan ilahiyah kurduweke wong mukmin. Ilahun ilahiyah sifat Allah itu hanya ada pada kalbunya seorang yang mukmin, lain tidak boleh memiliki.
Artinya wong mukmin meskipun mungkin di dunia dibuat oleh Allah agak rekoso, tapi nang akhirat dijamin swargane Gusti Allah. Nah, swarga ora ono rekasane blas. Umpamane wong mukmin sugih nang alam dunya ditakdirkan mesti ora belit wong mukmin. Mesti ora belit wong kenapa? Mukmin. Enggak, memang asal mukmin. Mukmin kan duwe pangeran Gusti Allah. Enggak ada. Gusti Allah pun boleh wong mukmin kok. Enggak boleh dimiliki oleh yang mukmin. Wong munafik ya ora oleh Gusti Allah mukmin, wong kafir ya ora oleh Gusti Allah mukmin. Enggak boleh dimiliki, hanya satu. Itu diarani ilahiyah, itu diarani rububiyah. Allah bersifat Allah. Asal sinang dunia, Pak. Kabeh masih dalam apa? Naungane Gusti. Kami wis nang akhirat munafik, kafir gak dapat. Mukmin nang dunia uli, nang akhirat wis mesti mukmin. Nang gue makmun. Iki namanya sifat ilahiyah, sifat rububiyah. Nek menggampangkan sholat jamaah, jangankan ilahiyah, rububiyahnya saja dicabut. Belum sampai ilahiyahnya, rububiyahnya saja dicabut. Mulai cocokkan gampang aja. Ojo dong, pokoknya haji lah. Sesenengnya jinan haji, yang penting haji. Haji. Nek jangan kesel banget berarti ya kesel. Kesel. Terus coba. Wah, begitu ngaji, wah, terus memasukkan berbagai macam ilmu. Mungkin yang mikir tekan jam loro tubat, tanya jam setengah ora apa-apa. Tapi nek wengine dopokan, masih jam 1, ora turu terus setel TV jam setengah 3 kapan? Udah lapas itu dosa. Oh ya kowe kok njaluk kifayah. Ojo banget. Ojo banget. Dirubah ya. Jadi kepengin dirubah nang Gusti Allah. Ya. Amin. Inna ma'al yusri, inna ma'al musri yusra. Sak temene sewise kekangelan ana kemudahan. Ora angel terus ora. Mesti kepenak. Mesti. Nah ini harus ada dalam diri orang mukmin. Orang mungkin angel terus. Orang mungkin angel terus wis angel banget dasar wong. Biasanya nek enten semangatnya kan karena semangat dorongan itu. Betul apa? Yang penting dalam diri. Bu, semangatnya nopo yang mendorong apa enggak masalah. Yang penting hadir satu. Yang dinilai itu hadirnya. Yang dinilai itu hadirnya. Kusuke orang. Orang urung masuk kriterianya enggak. Hadirnya itu dinilai hadirnya. Nilai besar itu hadirnya dinilai. Kusuke orang. Terus apik-apike karo kanca, ya ora. Urung belum sampai itu. Hadirnya saja udah nilai sangat tinggi. Boleh. Alatila izzalil abdi wala syarafa lahu wala sa'adata wala falaha fid dunya wal akhirah illa fil qiyam biha wal mulazzimati biha wal mudawamati 'alaiha. Karena mergo jamaah wong mau duwe kemuliaan sing sifat kemuliaan mau temempel nang hambane Gusti Allah mergo ana cap seneng jamaah. Ana cap seneng jamaah. Seseorang orang ulih dapat nilai kemuliaan, orang duwe pangkat keluhuran, orang bakalan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali jumenengi jamaah, kecuali ngajegaken jamaah, kecuali merutinitaskan jamaah. Rutinitas, latihan Pak. Fanzur kaifa yazhadu hadzal 'abdu as-su' fi sa'adati nafsihi wala salamatahu min adzabil wa suqti ila fil qiyamah wal muhabbati 'alaihi fanzur kaifa yazhadu hadzal 'abdu as-su' fi sa'adati nafsihi
wa falahnya summa la yubali bi khusraniha wa halaki hatta yatruka huquqallah wa ma aujabahu alaihi min faraidih. Si penganggit kitab ini sedang dalam keadaan mabuk. Kaifa yazhadu hadzal 'abdu asyu fi sa'adati nafsi wa falaiha summa la yubali bi khusraniha wa halakiha hatta yatruka huquqallah wa ma aujabahu alaihi min faraidih. Bagaimana seseorang hamba mengaku zuhud, dia memperdulikan dirinya dalam keadaan dia bahagia, padahal dia meninggalkan jamaah. Dia mengaku zuhud, padahal dia sedang meninggalkan jamaah. Dia rupa-rupa ngerasa dheweke bejo, ning dheweke sebenarnya getun. Dheweke getun. Dia tidak peduli dengan urusan kegetunannya, dengan kerugiannya dia tidak peduli, sehingga dia meninggalkan hak-hak Allah dan apa yang diwajibkan atas dirinya dari apa saja yang diperuntukkan oleh Allah kepadanya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah wa na'udzu min dari syaqqa wa su'il qada. Kita minta kepada Allah, kita diberi afiah, ampunan, diberi keselamatan, dan kita memohon perlindungan kepada Allah min darkis syaqqa, dari menjumpai keburukan-keburukan, wasu'il qada, dan buruknya putusan Allah. Kita bisa seperti ini mergo kita diputuskan sejak dalam keadaan baik. Kita iso jamaah itu juga keputusan Allah. Orang yang jamaah sedang dalam keadaan baik. Artinya wong sing lagi jamaah ya ora kena madani sing ora jamaah. Sing ora jamaah aja ngrasa seneng mergo dheweke dalam keadaan rugi. Jadi enggak ada istilah memamerkan ibadah, enggak ada. Ora ono tuntunane agama mboten ono. Yang ada sing wis bisa njaluk perlindungan paring Gusti Allah kok ngasih cilaka karo nulung wong sing urung bisa. Niki dakwah agama itu begitu. Sing wis bisa karo njaluk dilindungi mbok ngasih cilaka karo nulung sing urung bisa. Ki agama wis tuntunan agama. Ora kopar kafir. Terus mengecap yang lain, enggak, agama enggak begitu. Dari awal enggak begitu. Itu sudah masuk kriteria keluar dari Suma'lam anal hudur ilal jum'ah ma'al uzri as-sahih alladhi yumkinu al-hudur ma'u afdalu wa yadulu min sahibihi ala kamali ta'lim. Jenengan duwe mundur. Kan dia mundur padahal mundur mau dianggap benar dengan agama. Tapi kok jenengan maka jamaah jenengan nilainya dapat nilai afdal. Jenengan mangkat orang dia mundur, angleh bae orang dia mundur, jenengan dapat nilai. Tapi jenengan dia mundur kok tetap mangkat, jenengan dapat nilai afdal namanya. Artinya jangan dinilai top padahal yang main sugih jan. Oke Pak, tak didono. Iki rumus jane wong mukmin sudah dikasih tahu. Ning mergo otaknya itu sudah terpengaruh. Akhirnya ora tangi-tangi. Sering kan saya tanya, semontok maksudnya wis pol. Mentok. Oh mentok. Montok itu beda. Oh beda. Kayak pandang lah, montok kayak pandang. Wis paham ya. Mentok. Semontok kan. Wong kerja. Sedino paling pol Pak, gajian sak nang desa berapa? Wis paling pol paling tinggi. 140. Ya 200 lah, wis lah. 150 ya. Ya 150 lah. Jenengan sebulan berarti pira? Ping 150. 2.500.000. 4.500. Jenengan
model semeno nggo ngempani anak bojo gari ndelu yang pira? 200. Wis. Tergantung bulannya kan. Tergantung bulannya. Bulannya panas, barang gawe enteng. Artine kapasitas manusia ora ditakdiraken sugih mergo tangane ku ora ono. Enggak ada. Sekali lagi ini saya tegaskan, orang mukmin itu tidak menggantungkan kekayaannya melalui dirinya, enggak. Ini saya tegas. Jenengan jare pengen sugih. Dirubah pikirannya. Jenengan berusahalah semampu jenengan, sekuat jenengan. Setelah itu pasrahkan maring Gusti Allah. Sebab rekasane kula kali jenengan asale si urip ki esi rekasa. Jur bisane ora rekasa itu dipasrahkan karo Maha sing gawe rekasa. Gusti Allah. Nek jenengan urung bisa membolakkan pikiran ini, Anda tidak akan pernah kaya. Keras ini, saya keras. Saya ulangi. Menungso kuwi ora ono sing ditakdiraken sugih kang tangane iki ora ono, enggak ada sama ngacung diri jajal. Adanya itu ada sinkronasi, adanya hubungan satu dengan yang lain. Kulo ora mikir rumangsane wae dhewe sing iso nyugih. Dia sing bos aja bisa dewek apa? Sugih warisan. Bos itu ada atasan, ada bawahan, ada manajemen, semua itu muter semuanya. Iku nek kudu Gusti Allah sing ngatur ora bisa. Jenengan ke Gusti kula mbok aku kerja sewengi tutup sedina sewengi aku ora bakalan sugih. Jur sing bisa nyugihaken nggih jenengan kula usaha semaksimal kula pasrahkan inna ma'al usri yusra. Orang mungkin susah terus aku yakin. Nek jenengan bisa membalikan hal ini jenengan ngerti hakikate sugih. Sugih ki yang apa aja. Kan jenengan pun golek duit, jenengan susah terlalu. Orang ada wis jajalan ngono tak tunggu 10 tahun. Kurang suwe 15 tahun. Kalau jenengan mati ya cuma mati dhisik. Wangel-wangel temen. Ojo buru kuwe, kuwi nominal gak akan pernah selesai. Gak akan pernah selesai. Meskipun tetap sih ngomong ya butuh duit. Tapi bukan seperti itu caranya. Butuh kayak kuwe. Banyak sekali rezeki nek Gusti Allah sing dikusuraken jenengan angger diitung ki ora bisa diitung. Ning kuwi dilalekaken mergo rumangsane nyong kerja wis kesel banget ora sugih-sugih. Jenengan ki fokus nang kono sehingga ora iso nyukuri nikmate Gusti Allah. Berhasil. Pola pikir berarti. Iya, itu harus dibalik pola pikir itu. Yang itu harus dibuang segera diangkat dari seorang mukmin harus diganti, dimasuki hal-hal yang baru yang lebih baik. Jajalan jenengan jajal karo terene jenengan kerja sedinan untuk sewengi tak tunggu 10 tahun. Karo jenengan membalik mengikuti kalam Gusti Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah nasib sebuah kaum kecuali kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Dimulai dari apa? Pola pikir. Dirubah. Nah orang kepengen dalam ada tuh yang dalam aku yang nanya kangel. Aku ramangkat Korea Pak. Aku iso ngumpani anak bojo. Saya pernah 8 bulan nggak dapat pekerjaan. Aku pernah ngalung itu 8 bulan saya nggak dapat pekerjaan. Aku ratu sambat karo kurang udah jamaah kandangin. Dia bisa makan. Iso mangan, iso anak iso sekolah. Piknik orang eri. Semara Sewu. Semara Sewu. Dia tahu dia. Bikin gratis, doh yuk pada baik. Minumnya sama. Ini kan piknik. Umay ora kalah kalau sing makan Korea. Malah sing makan kepengen makan maning.
Kan mbok ado-ado lendeleng. Mbok ado-ado lendeleng. Itu bukan karena nopo-nopo. Bukan karena ini dan itu. Pernah saya katakan, guru saya pernah sekali lagi memberi kabar. Nggih. Kowe iki sing gedhe syukure Kanjeng Nabi umahe 6 kali 6. 6 kali 6 persegi umahe ora ngasih 3 meter, 3 meter setengah. Padahal wong Arab dulu. Jajal sing arep tiru Kanjeng Nabi nang ngaco. Umahe jenengan wis lek. Anaknya orang termasuk ya. Pasti banyak mengeluh itu tinggal bola balik banyak orang datang ke sini. Mesti tak omahe datang ke omahe ku karep polamu sing gawe. Polamu sing ora ngandel kesura bongkong mawi tekamu. Mentangi orang mukmin kok harus begitu. Sebab nek mbok domai karo domai pulang artinya bardomai kok masih tetap apa? Berarti kan dia masih utuh. Enggak rugi. Orang kok bardomai tangi ya berarti kan orang rugi dhewe. Pati berarti. Mulane mohon maaf sekali lagi. Jenengan utang ngalor ngidul ngetan lo silakan kita menjawab jenengan. Tapi demo temut. Nek kur utang itu pasti kayak piye. Jenengan cari numpuk. Bagaimana mau sukses? Mau sukses dari mana? Ini agak soal apa lah? Ya supaya istimewa orang aja. Sebab saya itu sudah dari dulu itu sudah ngaji terakhir saya itu urusan ini saya. Karena nopo memang secara nopo ketone nang rasio ketone. Mohon maaf, ini utang bank. Ketone apa sukses di awal. Oh, ini utang kan? Wah, Jelas. oh iya, jadi jual mobil, jadi jual rumah, usahanya jalan. Ukur gayane. Orang ada ya, marah. Tak layanan dong. Orang ada. Bukti nyata proses lapangan susahnya minta ampun mereka nangis. Itu bukti nyata lapangan. Mesti pada susah. Makanya kemudian sarannya minta sama Allah ya Allah. Susah ini udah diterus-terus. Mohon diangkat segera diganti dengan keindahan, kenyamanan, kebahagiaan. Jangan kalau sing gawe susah. Maha gawe susah ya. Gusti Allah gawe dunia kan gawe kan susah wong. Jenengan selalu ojo ndupehno awake. Ojo ndupehno, segera minta supaya diangkat nang ngerati ngomong. Kapan-kapan duit disuruh, kapan-kapan duit disuruh ojo digawe terus. Jenengan mau kepengin sugih, kowe rumuse kowe. Nek jenengan ora nganggo rumus ki tak enteni 10 tahun. Wah 10 tahun dicatet ki tanggal pira, jam pira, dina apa 10 tahun ngene tidok nake nyong sukses. Nek 10 tahun lu sukses. Nek kurang 10 ojo ngene-ngene. Kadang kurang sukses ya. Sebab nopo? Saya itu lebih yakin dengan kalam Allah daripada proses manusia. Saya lebih yakin kalam Allah daripada proses manusia. Jangan dicoba dulu. Ilmu-ilmu yang ini dicoba dulu. Kebiasaannya aku tak menggulakan, tak cicil. Niatnya lunas, mau utang kok niatnya orang lunas sih. Niatnya utang, pengen utang mana? Niatnya lho itu prive. Aku tuh takut jajan lu yang urip sing prive. Ibunya Romo. Aku mesti hormati itu dia lah. Bulan tutup lah. Udah panik. Anyari. Sobat jangan pakai rumus itu. Lu jare iki nyong pengen sugih. Jarane gue mikir, lah di rumus lagi daripada kesuk. Si Gusuri pamong. Aduh astaga. Oke, Pak. Jadi
Tapi ngomong kan jadi duit. Aku orang duit, aku utang jadi duit. Ya maksudnya jadi duit utang iki. Berontak kita deh. Kau ngomong ilmu itu harus tarung dulu. Mana yang mau dimasukkan tentulah ditarungkan dulu. Sing arep murni sing enggak apa-apa. Nek aku ngantuk datang sampean. Terus meriang. Karena sudah banyak sekali, Pak. Sudah banyak sekali orang-orang yang datang kandani guru-guru. Masalah dunia. Karena jadi, aku usah cerita loh, aku habis pasti sih. Pasti ana, bu mlebu ora ta ora ngerti iki. Oke, Pon. Nah, termasuk salah satu sing ngargakan omber rezekine dengan jamaah. Bahkan ulama-ulama sekarang, ulama-ulama sepuh sedang menggerakkan pon jamaah. Lain Sufyan kemarin, Sufyan itu kliwonan ngendikane, "Weh kiai-kiai langgar sing urung pada ngaji maning lho. Sing urung wis pada brai suwe ngaji maning. Sebab padha wis nglalu padha." Lalen. Nglalu artine nglalu ki dianggap Ya pelek mak. wong orang padha makan jamaah ki dianggap biasa saja. Dianggap biasa saja. Wong apa mendirikan musola, wong apa mendirikan masjid? Buat apa sih? Orang masjid ora apa-apa kok. Orang musola ora apa-apa jero sapa dosa atau siapa. Dia sih ngomong aja. Ayo kita dirikan masjid, dirikan masjid yang baik, yang bagus. Aku tuh semene. Iya, gue sedekah. Ingat, sedekah gue kayak keleang. Kena percikan api habis. Nah terus gimana? Lo Gusti Allah ngendika cewek, sedekah gue kaya debu. Gusti Allah sing ngendika ki nyomang nang matrok. Jenengan kesuk. Yang ngono kan Gusti Allah. Gusti Allah ngendikaken sedekah kuwi kaya debu nang watu blonos angger kenang udan ilang gari blonos sak. Kuwi angger pamer. Jajal arep ngomong apa nyong sedekah semen. Wah, sedekah anu wis sedekah semen. Lho yo indang. Arep dijajal. Jere nyong benang surga kene wis sedekah semen 10 nang masjid kok. Kok kandungan mali kok nyong sedekah semen nang masjid 10. Ora 10 kan ora bisa. Kepriwe jajal? Arep sing endi jajal? Nyong takon. Kalau pola pikir mukmin itu tidak dirubah, masjid sampai kapanpun komplang-komplang nggak ada isinya. Musola komplang-komplang nggak ada isinya. Silakan bangun masjid, silakan bangun musola, komplang-komplang. Bangunlah orang yang akan memasuki masjid dulu. Ya ini, yang dibangun orangnya dulu dibangun, baru bangun masjid. Mulai ada wong NU arep gawe rumah sakit, dia tak kerasin anakku. Wis gawe dokter loro. Loro gawe dokter kepen gawe rumah sakit diisi wong Yahudi. Diisi wong Muhammadiyah. Ayo. Kita sumbulan atau mati kumpulan NU. Goblok aku. Waduh. Ayo kumpulkan uang buat apa? Buat rumah sakit terbesar di Indonesia. Gue ngapa? Oh, rumah sakit sebenarnya gonjol-gonjolan. Bisnis. Kalau kepengen bangun dulu orangnya. Keras ke umuran orang lu gede nang ngene. Bisa ngomong iki kabeh. Ayo, bangunlah jiwanya dulu. Oke. Ini untuk masalah keras kalau mboten, Pak. Ini pancen harus masuk. Itu sebelum membangun masjid, bangun dulu orangnya. Sebelum bangun gedung yang besar, bangun dulu yang akan membangunnya. Mungkin dokter yang baru rumah sakit. Bangun dulu orangnya. Bangun dulu. Bangunlah. Anunya. Bangunlah. Jam 11 sih sore. Berarti kasih klinik lagi. Yo. Aduh. Langsung kasih aja mau.
Sebentrok. Ya kalau mandan anu panas-panas ini ora mau kipasnya jalankan terus. Panas baik. Panas baik. Tengah ngebul. Masalah masih. Ibu mumpung esi nantinya diselentik orang apa mau ngasih diselentik kan? Esi nantinya untuk apa? Dengan sih kurang diomong cok. Ya udah kan gunanya orang kurang diomong. Kadang-kadang kalau ditinggal orang ngaji, malah pun berikan, pun ngecek nang sawah, pun bersih balon. Jadi aku pengen pintar, jadi aku kayak gitu. Kamu hatinya berontak, tapi ternyata setelah itu baru tahu mana ikhlas yang sebenarnya. Wa yadullu min sahibihi ala kamali ta'dimillah. Orang yang menguatkan Allah secara hak dimulai dari dia, ditunjukkan oleh dirinya itu ya senang berjamaah. Cara mengagungan Allah dirinya itu terlihat dari jamaah. Kalau usah dadak miren-mirenan. Dan miren sekolah mangkat. Belum makat orang belum ya kira belum. Wa ala tamami ruhbah fima indallahi min thawabihi wa syiddati ruhbah min syukri. Takut akan ancaman Allah dan Allah menggebu-gebu demen karo apa sih dijanjikan nang Gusti Allah rupane ganjaran. Wa'lam as'adakallahu ayyumal anna yaumal jum'ah sayyidul ayyam wa lahu syarafun indallahi 'azim wa fihi khalaqallahu Adam alaihi salam wa fihi yuqimu sa'ah wa fihi ya'danu li ahlil jannah fi ziyaratihi wal malaikatu tusamma yaumal jum'ah. Ulang. Iki mandan apa iki? Walau syarafun indallahi 'azim wa fi khalaqallahu Adam alaihi salam wa fihi yuqimu sa'ah wa fihi ya'danu li ahlil jannah fi ziyaratihi. Iki Pak. Dina Jumat dina mulya. Nang jerone dina mau Gusti Allah dadiaken Nabi Adam. Nang dina mau kiamat didirikan. Artinya kiamat datang, kiamat itu teko, kiamat dina Jumat. Tapi bu dina Jumat sing ndi ora ngerti. Nang dina mau penduduk surga diizini nang Gusti Allah ziarah Gusti Allah. Tilik Gusti Allah dina Jumat. Iki pancen ngeten Pak. Yang digebu-gebukan seorang mukmin kuwi kepengin ketemu Gusti Allah. Sekarang kepengin ketemu Gusti Allah. Bahkan wakilah dikatakan Ustaz Jeffrey Al-Bukhari ya, naik motor mobil itu besar sekali, cita-citanya ya kepengin ketemu Gusti Allah. Mati. Orang itu nggak tahu murid besok matinya Husnul Khotimah atau Rasulullah, nggak tahu orang. Ustaz mah berapa duit? Mati Husnul Khotimah nggak tahu. Orang itu dalam keadaan mana kan enggak. Cuman ya naudzubillah nek iso aja sing kaya kowe. Jangan yang seperti itu. Ini yang diinginkan oleh seorang mukmin sebab nang dunya ora iso enggak bisa. Orang bosok apa orang mukmin, yang mukmin saja enggak dikasih. Melihat Allah di dunia ini enggak ada. Kecuali beberapa orang yang Allah kehendaki saja. Itu yang ingin sekali berjumpa Allah. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa nanti berjumpa Allah di surga. Itu setiap dina Jumat penduduk surga itu berbondong-bondong di dina Gusti Allah soal maring Gusti Allah. Kalau selama ini jenengan masih dalam keraguan, buang itu. Orang mukmin besok itu akan dikasih kesempatan setiap hari Jumat berjumpa dengan Allah. Nek ketemu Gusti Allah, Allah mesti dalam keadaan ridwan, dalam penuh keridhaan, pandangannya pandangan penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Ya ada beberapa ulama, meskipun ada dalam mimpi. Namun Imam Abu
Imam Abu Hanifah pernah nang jero nopo cerita Imam Abu Hanifah Imam Hanafi Imam Hambali Ahmad bin Hambal maaf Ahmad bin Hambal aku tahu mimpi ketemu Gusti Allah Ahmad bin Hambal suci banget hatinya itu sangat suci aku mimpi ketemu Gusti Allah wong kok mimpi ketemu sudah pasti dijamin mimpi Kanjeng Nabi kowe ora hitungan. Orang tahu mimpi kepada Kanjeng Nabi usul. Ya. Tetapi orang mukmin itu dikasih kesempatan ziarah Gusti Allah setiap hari Jumat Asyura. Yang harus totalakan, keyakinan total. Totalakan. Dimulai dari sekarang, rasa inginnya itu dimulai dari sekarang. Orang mukmin rasa inginnya dimulai dari di dunia. Wal malaikatu tusama yaumal jum'ah yaumal masjid dikasrati ma yaftahu wa fihi min abwabi rahmah wa yufidu minal fadli wa yabsutu minal khair wa fi hadzal yaum sa'atun syarifah yustajabu biha du'a ibadah. Jane jelas jane referensinya. Nang dina Jumat doa diijabah kan jelas banget. Nang dina Jumat doa diijabah. Ciri-cirinya ngaten Pak, ciri-cirinya. Dari Jumat pertama ke Jumat yang kedua itu enggak lupa. Satu. Rasa ingin bertemunya Jumat berikutnya masih ada. Orang yang seperti ini bisa dipastikan. Yang diijabah itu yang bagaimana? Yang diijabah itu yang betul murni dari kalbu jenengan. Kalau yang dari nafsu, kalau yang dari putaran otak itu jauh, karena itu nggak bermanfaat bagi jenengan. Allah mengasih pasti yang bermanfaat bagi jenengan. Contoh, maling, teko malingi boleh jenengan. Rumah saya jenengan tak orang bermanfaat, musibah besar, tapi sudah ada bermanfaat. Minimalnya jenengan orang renggo sing disolong. Manusia itu pola pikirnya harus terus dirubah terus. Nek jenengan tahu yang dimaksud dunia ini apa, jenengan akan tahu. Allah mengirim apa ke kita itu akan yang paling dekat. Jenengan dikirim bojo ketone ora patiya solehah. Yo cerewet, yo angel, dididik ora gelem dikandani mager. Anak. Rumah sana tak orang bermanfaat banget kepengen ganti. Mana orang kepengen ganti, ya kepengen nambah. Rumah sana kan rumah sana. Padahal itu yang terbaik buat jenengan. Orang jadi yo kita lah, pokoknya itu yang terbaik buat kita. Apa yang harus kita pikirkan? Sesuatu itu apa? Ketika ono bojo rapati solehah, berarti nyong ekstra boleh berarti ilmu kuman. Nyong ibadah budi pasrah karo Gusti Allah nemen. Mergo ketika nyong didik, nyong brekelek atine, mergo nyong ngarep-ngarep atike wong wadon. Tapi yang pasrahkan karo Gusti Allah, nyong ora brekelek atine. Mergo napa nyong ora ngarep-ngarep wis pokoke terserah Gusti Allah. Berarti napa? Memulai diri sendiri untuk tidak bergantung kepada makhluk Gusti Allah. Salah satu yang menjadikan hati seperti ini adalah wujudnya wong banyak sekali. Ning kita wis di pola pikir sing jangan itu kunci rupa-rupa ning dunia. Don travel temen. Hati-hati malah nek wong wadon manut, bakal malah hati-hati. Hati-hati malah. Hati-hati nek wong wadon ku api banget. Nggih, Pak. Butuh nopo, Pak? Ya wis hati-hati malah. Mbok ngasih iki kowe, mbok ngasih lewat. Hati-hati. Siratal mustaqim kowe rambut siji ditoro itu angel banget. Itu nang rokok.
Siratal mustaqim nang dunya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dalane wong-wong sing nang jenengan paring kenikmatan, jere kenikmatan, Pak. Jere kenikmatan ya kudu sing ngene. Mereka sukses mergo bojone kuwi kaya kowe rata-rata darani bojo ki ora angel. Justru malah ekstra. Malah ekstra terdidik bisa menjadi perempuan solihah, terdidik menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, terdidik mendidik dirinya menjadi seorang yang bergantung kepada Gusti Allah. Pun nggih. Sampun nggih. Semangat pedes. Sore kok. Lip. Ya, sawean wis pedes kan. Ini Intine pun seorang-orangnya iki jon seorang-orangnya banget nggih. Ora iso hadir jamaah Jumatan mangkat iku maksudnya. Seorang-orangnya ora urung iso hadir jamaah setiap waktu, setiap hari dina Jumat Ramadan mangkat. Paham nggih? Iki paling minimal iki. Ada binyang maning wis. Mangkat kawat dan nyalonnya mangkat.